Perkenalkan, nama saya Ina Trivena dengan NIM 200 dan rekan-rekan saya Citra Febrianti NIM 194, Sobiatul Makfiroh dengan NIM 214, Zarah Naura Salsabila dengan NIM 020, dan Andi Damai Raharjo dengan NIM 072, Rizky Fadli dengan NIM 216, Zahwa Arin dengan NIM 138. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai marketing communication plan mengenai jasa foto kami yaitu Ambara Graduation. Oke, baik. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai identitas brand kami. Untuk nama brand kami adalah Ambara Graduation, dan untuk tipe bisnis adalah jasa foto dan video wisuda, dan plan yang kami buat saat ini adalah untuk 1 tahun ke depan. Mengenai Ambara Graduation sendiri, Ambara Graduation merupakan jasa fotografi dan videografi wisuda yang berfokus pada visual yang ikonik dan menggabungkan 3 pilar utama dalam sesi foto, yaitu momen kebersamaan, detail wisuda, dan juga beauty shoot. Melalui pendekatan yang personal, kami memastikan setiap wisudawan mendapatkan sorotan layaknya bintang, menangkap detail atribut yang penuh kenangan, serta membakukan hangatnya pelukan dan tawa bersama dengan orang terdekat dan orang terkasih. Ambara Graduation hadir untuk menjadikan sebuah pencapaian dan perjuangan klien sebagai karya seni yang abadi. Lalu selanjutnya adalah analisis situasi. Jasa fotografi wisuda ini dirancang untuk mengabadikan lebih dari sekedar momen kelulusan formal. Dengan menekankan kehangatan kebersamaan, detail emosional, serta sesi beauty shoot yang personal, wisuda dipahami sebagai puncak perjalanan akademik yang syarat makna dan pencapaiannya, sehingga pendekatan visual yang digunakan menggunakan gabungan fotografi dan videografi untuk menangkap momen alami bersama orang terdekat, dan juga beauty shoot untuk artistik. Beauty shoot sendiri berguna untuk menunjukkan ekspresi serta kepercayaan diri wisudawan. Hasilnya adalah narasi visual yang utuh, estetik, dan juga personal yang merekam emosi serta cerita unik di balik setiap pencapaian yang telah dicapai. Selanjutnya ada tujuan analisis. Analisis ini dirancang dengan tujuan yang komprehensif untuk memahami landscape dan dinamika pasar jasa fotografi wisuda saat ini. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi secara mendalam mengenai karakteristik pasar tersebut, termasuk tren yang sedang berkembang, perilaku konsumen, serta pola persaingan yang ada. Lebih dari sekedar memahami dinamika pasar, analisis ini juga berupaya untuk menyelami kebutuhan emosional dan aspirasional dari para wisudawan. Kebutuhan ini tidak hanya terbatas pada dokumentasi formal, tetapi juga untuk meluas pada keinginan mendapatkan pengalaman visual yang personal dan mendalam. Pengalaman tersebut diwujudkan melalui sesi beauty shot yang menunjukkan keunikan individu serta perhatian terhadap detail atribut seperti toga, aksesoris, dan latar yang penuh dengan makna. Analisis ini bertujuan untuk menentukan strategi komunikasi dan pemasaran yang paling efektif dan tepat sasaran. Strategi ini harus mampu menyampaikan nilai-nilai inti dari layanan, yaitu nilai ikonik yang menjadi momen tersebut tak terlupakan, dan nilai sinematik yang memberikan kesan artistik dan dramatis, langsung kepada target audiens utama, yaitu mahasiswa. Di sisi lain, hasil dari analisis ini memiliki fungsi yang sangat strategis. Ia berperan sebagai landasan yang kokoh dan berbasis data dalam merumuskan arah branding jangka panjang. Analisis ini membantu menciptakan diferensiasi yang jelas dan kuat dibandingkan dengan kompetitor konvensional yang masih berfokus pada pendekatan standar. Akhirnya, seluruh temuan dan insight dari analisis yang kita rangkum untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih tepat, terinformasi, dan terukur. Tujuannya adalah untuk membangun serta mempertahankan citra merek yang tidak hanya kuat dan dikenali, tapi juga relevan dengan berkelanjutan di tengah pasar yang terus berkembang. Berikut ada beberapa poin mengenai tujuan analisis, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kondisi pasar, di mana analisis ini bertujuan untuk membedah karakteristik pasar yang ada, di mana saat ini sering didominasi oleh konsep dokumentasi konvensional. Dengan memahami tren ini, kita dapat melihat sejauh mana si konsep unik memiliki data dan peluang untuk berkembang. Lalu yang kedua, ada mengetahui kebutuhan dan preferensi calon klien, di mana langkah ini dibutuhkan untuk memahami kebutuhan emosional calon klien kita, yaitu mahasiswa wisudawan, yang tidak hanya menginginkan sekedar foto, tetapi juga dokumentasi acara, dan pengalaman visual yang mampu menceritakan perjuangan, perjalanan, dan kebersamaan mereka secara personal dan bermakna. Lalu yang ketiga, yaitu menganalisis posisi dan diferensiasi jasa, di mana tujuannya untuk melihat posisi jasa yang kita dibandingkan dengan kompetitor. Konsep yang menonjolkan detail dan estetika individu, yaitu beauty shot, dinamis sebagai keunggulan kompetitif yang membedakan kita dengan vendor lain yang hanya fokus pada pengambilan gambar secara umum. Lalu yang keempat, ada mengidentifikasi peluang komunikasi dan pemasaran, yaitu analisis ini bertujuan untuk menentukan pendekatan komunikasi yang paling efektif dalam menyampaikan nilai emosional, sinematik, dan kualitas visual kepada target audiens, khususnya melalui media digital dan promosi visual yang konsisten. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi Ambara Graduation, seperti keterbatasan pemahaman audiens terhadap konsep foto yang detail dan ikonik, kompleksitas produksi, serta tingginya tuntutan kreativitas dan kualitas teknis. Hasil analisis yang digunakan sebagai dasar perumusan strategi iklan dan branding, mulai dari penyusunan pesan komunikasi, strategi kreatif, hingga penentuan positioning brand agar sesuai dengan karakter jasa dan ekspektasi mahasiswa sebagai calon klien. Analisis situasi berfungsi sebagai fondasi pengambilan keputusan strategis, khususnya dalam menentukan keunikan visual Ambara Graduations yang menonjolkan momen kebersamaan, detail wisudawan, dan beauty shot, sekaligus menyesuaikan strategi promosi dengan tren dan perilaku konsumen. Dengan melakukan analisis situasi, Ambara Graduation dapat menetapkan posisi brand di tengah persaingan industri kreatif, membangun identitas visual yang kuat, serta merancang strategi komunikasi dan inovasi layanan yang berkelanjutan sesuai dengan perkembangan tren dokumentasi wisuda.
Berdasarkan analisis internal, kekuatan utama layanan ini terletak pada konsep fotografi yang unik, yaitu perpaduan antara momen kebersamaan yang hangat dan spontan dengan body shot yang menonjolkan estetika serta kepercayaan diri wisudawan. Konsep ini didukung oleh tim kreatif yang solid, peralatan fotografi yang memadai, serta portofolio dan mood board yang klasik sehingga gaya visual brand mudah dipahami calon klien. Selain itu, kehadiran aktif di media sosial memungkinkan interaksi langsung dengan target pasar mahasiswa. Positioning brand juga sudah jelas sebagai fotografer wisuda yang tidak hanya mendokumentasikan momen formal, tetapi juga menangkap nilai emosional dan keindahan visual. Di sisi lain, kelemahan yang dihadapi terutama berkaitan dengan tahap awal pengembangan brand. Promosi masih sangat terbatas karena sumber daya dan jaringan yang belum luas, serta tingkat kepercayaan dan awareness brand yang masih perlu dibangun. Ketergantungan pada media sosial sebagai saluran promosi utama juga menjadi resiko jika tidak diimbangi dengan strategi offline atau kerjasama institusional. Selain itu, pengalaman yang relatif baru di pasar dapat menjadi tantangan dalam menghadapi permintaan musiman dan ekspektasi klien yang beragam. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang matang agar kekuatan yang dimiliki dapat dimaksimalkan sekaligus mengubah kelemahan menjadi peluang pertumbuhan yang berkelanjutan. Kami akan membangun portofolio di 3 kota utama dulu. Fokus pertama adalah Malang, kemudian Surabaya, dan selanjutnya Kediri. Langkah ini bertujuan agar layanan fotografi kami lebih dikenal dan dipercaya di wilayah tersebut. Kami akan menambahkan variasi paket layanan, misalnya paket foto grup dan sesi foto prawisuda. Paket baru ini memberi pilihan lebih banyak bagi banyak klien sesuai kebutuhan mereka. Kami juga akan melakukan evaluasi dan adaptasi berdasarkan masukan klien. Setiap klien kami pasti akan meminta feedback setelah selesai sesi foto. Masukan ini kami gunakan untuk memperbaiki layanan agar semakin sesuai harapan klien. Selain itu, kami kembangkan konten edukatif. Konten ini berisi tips dan panduan seputar persiapan foto wisuda. Tujuannya untuk membantu klien lebih siap saat sesi foto sehingga hasil foto lebih maksimal. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Yang pertama, saya akan membahas tentang peluang. Peluang pengembangan layanan ini cukup besar seiring dengan meningkatnya minat generasi muda terhadap konten visual yang estetik dan bermakna. Pergeseran tren, dokumentasi dari yang bersifat formal menuju gaya yang lebih personal dan emosional membuka ruang diferensiasi yang kuat. Pasar wisuda di wilayah, target memiliki potensi yang besar setiap tahunnya. Sementara persaingan masih banyak berfokus pada paket standar. Dukungan media sosial sebagai sarana promosi visual juga memungkinkan brand untuk membangun kedekatan emosional dengan audiens yang memperluas jangkauan pasar yang efektif. Untuk ancamannya sendiri, yaitu berasal dari tingginya persaingan dengan fotografer freelance dan jasa dokumentasi kampus yang menawarkan harga lebih terjangkau serta waktu pengerjaan yang lebih cepat. Beberapa pesaing juga telah memiliki jaringan intelektual yang kuat di lingkungan kampus, sehingga menyulitkan penetrasi pasar. Selain itu, permintaan dokumentasi wisuda yang bersifat musiman dapat mempengaruhi kestabilan pendapatan. Resiko lain yang perlu diantisipasi adalah kemungkinan konsep visual ditiru oleh pesaing ketika brand mulai dikenal luas, sehingga diperlukan inovasi berkelanjutan untuk mempertahankan keunikan. Lalu untuk positioning, layanan ini dengan tegas mendefinisikan dirinya dalam pasar fotografi wisuda sebagai penyedia jasa spesialis yang secara kreatif menjembatani dua kebutuhan yang seringkali dipisahkan, dokumentasi resmi yang lengkap dan karya seni visual yang bernilai estetika tinggi. Posisi ini sengaja diambil untuk membedakan diri dari mayoritas kompetitor yang masih beroperasi pada model layanan standar. Kecepatan penyelesaian dan harga bersaing sebagai alternatif layanan. Ini mengusung filosofi storytelling fotografi, sebuah pendekatan holistik yang menganggap setiap sesi pemotretan sebagai sebuah narasi visual yang utuh. Filosofi ini diwujudkan melalui perpaduan dua elemen inti yang saling melengkapi dan memperkaya. Elemen pertama adalah dokumentasi momen emosional yang spontan dan autentik. Di sini fokus kamera bukan hanya pada subjek utama, namun interaksi hangat serta luapan perasaan yang terjadi secara alami antara wisudawan dengan orang-orang terkasih seperti keluarga, sahabat, dan pasangan. Tujuannya adalah mengabadikan sensasi kebersamaan, kebanggaan, dan kegembiraan positif yang seringkali hilang dalam pemotretan formal yang kaku. Untuk slogannya sendiri, filosofi ini diwujudkan melalui perpaduan dua elemen ini, inti yang saling melengkapi dan memperkaya. Elemen pertama adalah dokumentasi momen spesial yang emosional yang spontan dan autentik. Di sini fokus kamera bukan hanya pada subjek utama, tetapi lebih pada dinamika hubungan, interaksi hangat, serta luapan perasaan yang terjadi. Untuk strateginya, yaitu yang pertama, tujuan perencanaan. Tujuan dari perencanaan, kampanye komunikasi bisnis fotografi ini adalah untuk secara strategis meningkatkan kesadaran merek di antara target pasar yang telah ditentukan, sekaligus membangun citra yang kuat sebagai penyedia jasa fotografi yang tidak hanya profesional dan kreatif, tetapi juga dapat dipercaya. Kampanye ini juga dirancang untuk menginformasikan secara komprehensif mengenai beragam layanan dan paket fotografi yang tersedia, sehingga calon klien dapat memahami nilai dan pilihan yang ditawarkan lebih lanjut. Upaya komunikasi diarahkan untuk mendorong minat yang lebih dalam dan akhirnya memicu keputusan nyata dalam menggunakan jasa tersebut. Selain tujuan-tujuan taktis tersebut, kampanye ini berkomitmen untuk membina hubungan jangka panjang dengan setiap pelanggan yang diwujudkan melalui penyedia layanan yang memuaskan serta menjaga komunikasi yang berkelanjutan sehingga tidak hanya menciptakan transaksi satu kali, tetapi juga membangun loyalitas dan kepercayaan yang berakar. Hari ini saya akan menjelaskan strategi inti di balik layanan fotografi kita. Strategi kita berakar pada satu ide besar, yaitu abadikan kebersamaan, abadikan keindahan. Mengapa tema ini
Karena bagi kami, foto bukan sekedar dokumentasi visual atau menekan tombol rana saja. Kami ingin memposisikan fotografi sebagai medium komunikasi yang kuat, sebuah alat untuk menyampaikan makna, menyampaikan emosi, dan menonjolkan identitas unik dari setiap klien kami. Untuk mewujudkan big idea tersebut, ada 3 pilar utama yang menjadi fokus kita. Yang pertama yaitu visual storytelling. Kita tidak hanya memberikan kumpulan foto acak, setiap rangkaian foto dirancang untuk bercerita, baik itu tentang perjalanan karir, hubungan antar manusia, maupun pencapaian besar seseorang. Yang kedua yaitu konsistensi gaya. Kita sangat menjaga identitas visual, baik itu di Instagram, website, maupun hasil cetak. Gaya fotografi yang harus konsisten, tujuannya agar orang bisa langsung mengenali, wah ini pasti karya kita, hanya dengan sekali lihat foto kita. Yang ketiga, pendekatan personal. Kita tidak menggunakan sistem satu ukuran untuk semua, mulai dari konsultasi, dari awal sampai pemotretan. Kita hanya menyesuaikan konsep dengan karakter dan harapan spesifik dari klien agar hasilnya sangat profesional. Selanjutnya, bagaimana cara kita menyampaikan pesan ini ke pasar? Kita menggunakan bauran komunikasi yang terintegrasi, yaitu advertising dan digital. Kita fokus pada platform visual seperti Instagram dan TikTok untuk menarik perhatian, dengan website resmi sebagai pusat kredibilitas tempat klien melihat portofolio kita secara lengkap. Yang kedua, sales promotion. Untuk menarik minat, kita akan memberikan promo di momen spesial seperti musim wisuda atau paket bundling foto dan video untuk memberikan nilai lebih bagi klien. Public relation dan trust. Kita akan aktif berkolaborasi dengan komunitas kampus dan I.O. Selain itu, testimoni jujur dari klien akan kita jadikan senjata utama untuk membangun kepercayaan calon pelanggan baru. Personal selling di sini kita berperan sebagai konsultan. Tidak hanya menjual jasa, tapi membantu klien untuk merancang konsep yang paling pas untuk mereka. Direct marketing yang terakhir, agar transaksi cepat dan nyaman, kita maksimalkan WhatsApp bisnis untuk komunikasi harian dan fitur interaktif di media sosial agar kita tetap terhubung dengan komunitas kita dan dekat. Kesimpulannya, dengan menggabungkan kualitas visual yang bercerita dan berkomunikasi yang personal, kita tidak hanya menjual foto, tapi kita juga menjual kenangan yang abadi. Terima kasih penjelasannya dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan strategi penggunaan komunikasi account tool. Strategi komunikasi pemasaran ini dilakukan secara terpadu dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana utama membangun awareness. Jadi membangun engagement, website sebagai pusat informasi, kita serta usaha bisnis untuk komunikasi pemesanan dan profesional. Penggunaan tools ini diperkuat melalui konten-konten testimoni seperti behind skin dan kolaborasi strategis seperti kayak testimoni dari orang yang pernah order, terus behind skin dari kita membuatnya gimana, terus konten kolaborasi seperti kita kolaborasi dengan yang lain yang membangun trust ke pelanggan kita agar identitas brand yang kita punya jadi konsisten sehingga mampu meningkatkan daya saing, membangun kepercayaan dan mendorong pertumbuhan bisnis fotografi secara berkelanjutan. Oke, strategi yang selanjutnya yaitu direct marketing. Pada strategi ini, fokus utamanya adalah membangun komunikasi yang langsung dan personal antara brand jasa fotografi Zuda dan calon klien. Melalui pendekatan ini, brand tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membuka ruang interaksi dua arah yang lebih dekat dan terpercaya. Tujuan dari direct marketing sendiri yaitu mendorong respon cepat dari calon klien, mulai dari bertanya, berkonsultasi, hingga melakukan pemesanan jasa. Selain itu, strategi ini juga bertujuan meningkatkan kepercayaan dan kedekatan emosional antara brand dengan target market, khususnya mahasiswa tingkat akhir. Penerapan direct marketing akan dilakukan selama 1 tahun. Pada tahap awal, pada bulan pertama hingga bulan keempat, direct marketing difokuskan pada pengalaman brand secara personal. Brand memanfaatkan aplikasi WhatsApp Business dan Instagram Direct Message untuk memperkenalkan konten fotografi Zuda yang menonjolkan kebersamaan dan beauty shot. Informasi promo awal juga disampaikan secara terbatas melalui grup kampus dan mahasiswa tingkat akhir dengan pendekatan yang informatif. Melalui tahap ini, brand diharapkan mulai dikenal di lingkungan kampus dan meningkatkan interaksi dari calon klien. Memasuki tahap kedua, pada bulan 5 hingga bulan 8, direct marketing akan diarahkan untuk mendorong konversi dari ketertarikan menjadi pemesanan jasa dan melakukan follow up kepada calon klien yang sebelumnya telah berinteraksi dengan mengirimkan portofolio, testimoni, serta tawaran paket fotografi yang disesuaikan dengan kebutuhan individu maupun kelompok. Pendekatan komunikasi yang lebih personal ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan dan mendorong keputusan pembeli. Pada tahap akhir, pada bulan 9 hingga bulan 12, direct marketing difokuskan pada upaya mempertahankan hubungan dengan klien dan menyusun database klien untuk komunikasi lanjutan seperti penawaran fitur order dan layanan tambahan. Selain itu, brand juga menghubungi klien secara langsung untuk meminta testimoni dan izin publikasi hasil foto. Strategi ini diharapkan dapat mendorong pembelian ulang, rekomendasi dari mulut ke mulut, serta memperkuat citra brand. Secara keseluruhan, direct marketing yang dilakukan secara bertahap selama 1 tahun memungkinkan brand membangun komunikasi dua arah yang personal dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan WhatsApp Business dan Instagram Direct Message,
Strategi ini terbukti efektif dalam meningkatkan kepercayaan, mendorong pemesanan jasa, serta membangun hubungan jangka panjang dengan klien jasa fotografi.